Oke, ini kita masuk materi tambahan ya. Di modulnya Bu In tidak dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan menggunakan metode equity. Metode equity dalam transaksi interperusahaan ya. Interperusahaan yaitu dari sudut pandang inventory. Oke. Yang pertama, di sini ada downstream terlebih dahulu. Jadi maksud dengan downstream berarti penjualan dari induk ke anak perusahaan ya. Contoh misalkan pada tanggal 5 bulan 1 PT A menjual barang dagang 100.000 ke B dengan margin 20%. Diketahui pada tanggal 31 Desember barang belum terjual sebanyak 20%. Pendapatan dari B, misalkan diketahui ya, pendapatan dari B adalah, ini maksudnya laba ya, adalah misalkan 20.000. Dividen 10.000, di mana A menguasai B sebesar 40%. Bagaimana jurnal yang dibutuhkan? Contoh, berarti kalau kayak gini ada A, ada B. A beli dulu barang ke orang lain ya, pihak ketiga, berarti inventory pada cash nilainya adalah 100.000. Nah, baru pada tanggal 5 bulan 1 adanya penjualan dari A ke B. Berarti ada cash pada pada sales sejumlah tadi 20% lebih tinggi dibandingkan marginnya. Berarti di sini marginnya adalah 20.000, berarti 120. COGS pada inventory 100. Nah, dia pada saat B itu menjurnal tanggal 5 bulan 1, dia jurnalnya adalah inventory gitu ya, pada cash dengan harga 120. Oke, tuh clear untuk yang pertama. Nah, di sini kita pasti tahu ya, karena di sini tadi downstream, terus juga akan ada kelebihan antara yang dijual dengan harga pokok, maka yang disebut dengan unrealized profit. Jadi nanti akan ada unrealized profit yang didapat dari harga penjualan dikurangi dengan COGS yang seharusnya. Berarti 120 dikurangi 100, maka akan ada 20.000 untuk unrealized profit sampai dengan barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Terus di sini tanggal 31 bulan 12 pada akhir tahun ya. Asumsinya berarti di sini tadi ada income, berarti kita catat dulu investment pada income from berapa persen? 40% dikali dengan 20 berarti 8.000. 20.000 dikali 40%. Nah, terus tanggal 31 bulan 12 ada dividen juga, berarti ada cash pada investment in S. Jumlahnya adalah tadi 10.000 dikali kepemilikan 40%.
Hasilnya di sini menjadi 4.000. Nah, selanjutnya tanggal 31 bulan 12. Pada saat dia menjual gitu ya, terus ada yang belum terrealisasi dari hasil penjualan tersebut, masih ada 20% nih tadi sisa masih belum terjual, maka bagaimana kita melakukan pencatatannya? Nah, pada tanggal 31 bulan 12 kita mencatat yaitu income from pada investment in S. Jumlahnya adalah tadi 20.000 untuk unrealized profit dikali dengan sisa barangnya 20%, maka menjadi 4.000. Nah itu, ini yang dibukukan ya. Terus bagaimana ketika nantinya terrealisasi di periode yang akan datang? Nah kalau terrealisasi di periode yang akan datang, ini harus dibalik dulu, yaitu dengan cara ini dibalik dulu. Ketika terrealisasi, maka investment ini kalau terrealisasi ya pada income from sejumlah 4.000. Nah, pembukuan pencatatan dengan eliminasi itu beda ya. Ketika di sini nanti ada yang belum terrealisasi pada saat dieliminasi jurnalnya gitu ya. Bagaimana gitu kan? Nah, itu bukan income from pada investment, tapi kita tetap mencatatnya sebagai COGS pada inventory. Jumlahnya berapa di sini? Jumlahnya adalah 4.000. Nah, itu yang harus kalian perhatikan, beda. Ini pencatatan dilakukan, ini adalah jurnal eliminasinya. Oke, sudah. Itu terkait dengan downstream. Bagaimana kalau misalkan upstream? Nah nih, kalau upstream perbedaan cukup signifikannya adalah pada saat mengakui income. Ya, income-nya tersebut harus dikurangi dulu presentase kepemilikan. Nah, dengan kata lain nanti ada pengaruhnya terhadap pembagian income-nya ya. Untuk yang dan unrealized profit, maksudnya income from dan unrealized profit-nya. Oke. Maka misalkan soalnya sama tapi dibalik A beli, B jual. Maka di sini ada inventory pada cash dulu 100, dia beli dari pihak ketiga. Terus ada cash pada sales, COGS pada inventory. Ini masing-masing jumlahnya adalah 120, yang ini 100. Nah, ini akan muncul yang disebut dengan inventory pada cash. Nilainya 120. Maka nanti kan di sini ada unrealized dari profit. Jumlahnya adalah 20.000 dulu ya sebelum terjual. Nah, pada saat dia nanti mencatat, tadi ada income from ya. Mencari income from itu berarti bagaimana? Jumlah income from yang pertama tetap saja income from ini kita bentar. Kok ke situ ya? Enggak ada penghapus ya. Oh, ini dia. Oke, bentar. Yang pertama ini mencatat adanya income dari si B, berarti investment pada income from ini tetap sama, jumlahnya tadi adalah 40%. Jumlahnya adalah tadi 40%.
Dia nggak bisa ke atas ya. Oke. Tadi 40% dikalikan dengan income-nya adalah 20.000, berarti 8.000 ya. Ini yang pertama. Jumlahnya adalah 8.000. Terus ada dividen, maka cash pada investment 4.000. Terus tadi di sini akan ada lagi, yaitu adanya, nah ini yang kita harus lihat dulu, terkait dengan perhitungan unrealized profit, beda dengan yang soal downstream. Kalau unrealized profit di sini walaupun jurnalnya sama, yaitu income from pada investment. Tapi ingat, kepemilikannya dulu 40% dikali dengan sisanya adalah 20%, baru dikali dengan 20.000. Tadi 20.000 berarti kan 4.000 dikali dengan 40% berarti 1,16 ya. Bentar. Pennya habis. Nah, 1.600. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Bedanya di sini ya. Pada saat nantinya ada upstream, maka kalau downstream itu tidak ada pengaruhnya. Kalau upstream itu terpengaruh pada saat kita menghitung unrealized profit tersebut. Nah, setelah tadi kita udah menghitung unrealized profitnya, berarti pada saat nanti dia terrealisasi tinggal dibalik dulu ya. Investment pada income from, jumlahnya adalah 1.600. Nah, itu yang harus kalian perhatikan pada saat kalian ada downstream dan upstream. Bedanya hanya pada saat menghitung income from-nya ya. Income from-nya kalau di sini langsung dikali dengan sisa dari laba dari barang yang tersedia. Kalau di sini dikalikan dulu dengan kepemilikan. Karena kenapa? Barang tersebut bukan milik si perusahaan, tapi barang tersebut adalah milik si anak perusahaan kalau dengan downstream. Jadi kita harus paham dulu dengan hal tersebut. Saya rasa cukup untuk tambahan materinya. Nanti kita akan bahas ketika masih ada yang ingin ditanyakan. Oke.